Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah ya di tahun ini, serta umur kita diberi umur panjang. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada market cap masih sama ya, dia turun sekitar 5,71%. Di sini kalau kita melihat dari segi Bitcoin dominan juga ada persentase kenaikan ya, dia di area 52,1%, sedangkan Fair and Greed Indexnya ya kalian bisa lihat sendiri masih sama hari ini di persentase 79. Sedangkan kalau kita lihat price daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, akankah Bitcoin ini benar-benar mengalami koreksi atau gimana? Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Coba nanti kita lihat chartnya. Dan di sini kalau kita mengacu pada altcoin semua teman-teman ya, di sini kita lihat bersama-sama bahwasanya ya semuanya merah merona-rona teman-teman. Shiba juga merah merona-rona, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 8,58%, dan dalam 7 hari terakhir atau 1 minggu terakhir itu sekitar 14,24%. Nah, di sini kalau kita lihat untuk segi chart Bitcoin sendiri teman-teman, ternyata dia ya kan dalam time frame 4 jam nih, kita ngambil dalam time frame 4 jam ya. Ternyata dia membuat yang namanya triple top teman-teman, yang dimana triple top ini ya menandakan dia akan menjadi koreksi, dan koreksinya sampai mana? Sampai mungkin di area 64 atau di area 65 teman-teman. Dan ternyata di sini ya yang kita beri marking kuning itu teman-teman ya, akankah dia memang membuat support di area situ atau dia hanya meninggalkan shadownya aja di situ ya. Jadi ya semoga saja dia nggak turun di bawah level 64.500 teman-teman ya. Kenapa? Kalau Bitcoin sampai turun sampai di level berapa? Di level 64.500 teman-teman ya, mungkin dia akan turun sampai di range harga ini ya. Sampai di range harga, bentar ini malah nongol lagi. Nah, ini teman-teman di area mana? 62 ribuan teman-teman, dan notabene kemungkinan besar di area 62 ribu ini cukup strong juga ya. Dan semoga saja sih nggak jebol lah ya di area 565an teman-teman. Kalau jebol ya mau nggak mau dia akan turun sampai ke area 62, yang kemungkinan besar di area 62 ini cukup kuat untuk menahan harga daripada Bitcoin biar nggak turun jauh lebih dalam lagi gitu teman-teman ya. Dan di sini untuk real chart daripada Shiba Inu sendiri teman-teman, jadi dua jaring kita udah kena ya teman-teman di area 28 plus sama di area 26an teman-teman. Ternyata jaring kita udah masuk ya, udah masuk nih, udah kena. Habis itu dia sedikit recover ya, tapi di sini masih strong untuk mengalami penurunan sih. Apakah memang analis dari siapa, aku agak lupa namanya, dia akan koreksi sampai di range harga sini ya kan, di range harga 22 something ya teman-teman, atau di area 2216 ya. Akankah memang sampai di area situ sebelum dia breakout kembali menunjukkan performa yang cukup signifikan, bahkan kenaikannya akan melampaui range harga ini teman-teman ya, melampaui range harga di area 45an, akan lebih tinggi dari itu ketika memang analis tersebut benar gitu ya. Ketika nanti Shiba Inu bisa turun sampai di range harga 22 teman-teman, kemungkinan besar di sini akan mengalami volatile harga. Karena apa? Di area tersebut teman-teman, di sini bisa kalian lihat, di sini ada yang namanya rally base rally, yang dimana dominasi kenaikan harga setelah chart tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu berarti menandakan bahwasanya antara pressure buy sama pressure sell itu lebih didominasi dengan pembelian. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan nih ketika Shiba ini koreksi sampai di range harga kepala 22 something teman-teman, maka dia ada potensi untuk mengalami kenaikan yang cukup impulsif teman-teman, dan semoga saja dia bisa sampai di range kepala 5. Amin, semoga saja ya. Nah, dan perlu kalian ketahui teman-teman ya, sekitar 460 miliar Shiba Inu itu dipindahkan ke alamat Robinhood. Apa yang terjadi gitu ya? Ini pemindahan ini teman-teman itu dibarengi dengan penurunan harga daripada Shiba Inu. Nah, jadi di sini ada spekulasi teman-teman, apakah ini ya kan, apakah ini arus pressure penjualan atau memang ini arus akumulasi yang dilakukan oleh Robinhood ya. Karena momentumnya memang terjadi ketika Shiba Inu mengalami penurunan gitu ya kan. Nah, jadi waktu
suatu pergerakan bertepatan dengan penurunan pasar yang lebih luas. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat menurut data on-chain sejumlah besar yaitu sekitar 461 miliar token Shiba Inu ditransfer dari Wintermute ya perusahaan perdagangan algoritmik keterkemuka ke dompet bernama Robinhood. Nah, jadi ini alamatnya dari Wintermute teman-teman itu dikirimkan ke Robinhood. Nah, pelacak data dari Crypto World Art melaporkan bahwa sekitar 461,6 miliar Shiba Inu atau setara dengan 13,1 juta US dollar itu ditransfer dari Wintermute ya ke dompet yang tidak dikenal. Informasi lebih lanjut yang diungkap oleh Etherscan menunjukkan identitas dompet penerima adalah Robinhood 2. Nah, jadi waktu transfer ini bertepatan dengan penurunan pasar yang lebih luas dengan banyak mata uang kripto utama mengalami penurunan nilai sehingga memicu spekulasi. Ada kemungkinan bahwa langkah seperti itu bisa menjadi awal dari aktivitas perdagangan yang lebih besar atau Robinhood terakumulasi ya. Secara strategis untuk mengantisipasi permintaan di masa depan. Nah, jadi di sini ada dua spekulasi nih teman-teman ya. Spekulasi pertama ini akan menandakan arus ya atau langkah penjualan yang cukup besar di platform Robinhood. Atau spekulasi yang kedua ini adalah trik marketing daripada Robinhood untuk melakukan akumulasi daripada Shiba Inu. Untuk apa? Mengantisipasi permintaan ketika harga daripada Shiba Inu memang benar-benar mengalami dropping ya. Biasanya ketika harga daripada Shiba Inu ini mengalami dropping teman-teman itu tingkat buyer ya itu jauh lebih tinggi, permintaan jauh lebih tinggi karena apa? Harganya jauh lebih murah ya. Jadi Bitcoin dan sebagian besar aset kripto mengalami tekanan jual pada hari Selasa karena data positif pabrik Amerika Serikat mendorong indeks dolar DXY ke level tertinggi sejak pertengahan November ya. Dolar ini sudah sempat menyentuh ke 16.000 something ya teman-teman ya. Gila ya, cukup signifikan kenaikannya. Nah, jadi Bitcoin merosot ke posisi terendah intraday yaitu di area 65.800 karena data yang dirilis pada hari Senin menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Amerika Serikat secara tak terduga meningkat pada bulan Maret. Kemungkinan penurunan suku bunga Fed pada bulan Juni turun di bawah 50% setelah pelaporan manufaktur. Nah, Shiba Inu juga jatuh seiring dengan pasar kripto secara umum. Pada saat penulisan Shiba ini turun sekitar 6,44% ya. Dan di sini yang perlu kita antisipasi adalah ketika memang Shiba Inu ini mengalami penurunan yang cukup signifikan kembali teman-teman, berarti ini nanti akan ada penjualan nih dari Wintermute ini teman-teman ya. Bukan berarti Robinhood mengakumulasi ini, tapi semoga saja sih dari pihak Robinhood yang melakukan akumulasi ya, bukan tanda-tanda mau penjualan dari Wintermute ini ya teman-teman. Semoga saja seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi teman-teman ya. Kita harus bersabar karena memang overall semua keadaan altcoin dalam kondisi tanda kutip adalah bearish semua, minus semua. Dan yang perlu kita ketahui adalah ya, saya di sini hanya menekankan saja teman-teman ya, saya hanya menekankan saja, nggak nyuruh kalian untuk beli, nggak nyuruh kalian untuk apa menjual, nggak ya. Saya menyampaikan informasi ya, intinya Shiba Inu ini adalah suatu aset token meme ya, tapi dia berevolusi ya untuk menjadi sebuah token yang memiliki utilitas gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.